Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tarsy Akbar dari NPM 23106311010138. Saya ingin mengerjakan UTS MK Filsafat. Yang soal pertama, filsafat pendidikan Islam mempengaruhi praktik dan pendidikan di madrasah dan pesantren dengan menekankan pembentukan karakter, integritas ilmu, agama, dan ilmu umum, serta metode pembelajaran holistik. Di madrasah, siswa diajarkan ilmu pengetahuan modern dengan tetap mengkaitkannya pada nilai-nilai Islam. Di pesantren, santri dibentuk menjadi individu yang berakhlak mulia melalui pembelajaran kitab kuning, hafalan Quran, dan praktik ibadah. Contoh, madrasah mengintegrasikan pembelajaran sains dengan prinsip Islam. Sementara pesantren mendorong diskusi kritis tentang isu-isu kontemporer dalam perspektif Islam. Pendekatan ini menghasilkan lulusan yang cerdas serta akademis sekaligus praktiker Islami. Yang kedua, perbandingan filsafat pendidikan Islam dan Barat. Filsafat pendidikan Islam kedudukannya berbasis Al-Quran dan Sunnah, bertujuan membentuk individu yang berilmu, bermoral, dan beriman. Kelebihannya menekankan nilai-nilai spiritual dan moral, pendekatan holistik seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta melibatkan keluarga. Kekurangannya, metode pembelajaran cenderung tradisional dan kurang dukungan institusional. Filsafat pendidikan Barat kedudukannya berfokus pada pengembangan intelektual, kreativitas, dan pemikiran kritis. Kelebihannya mendorong keterampilan kritis, fleksibilitas, metode pembelajaran, serta relevansi dengan kebutuhan modern. Kekurangannya mengabaikan aspek spiritual yang cenderung parsial atau berfokus kognitif. Yang selanjutnya, soal yang ketiga, kerangka belajar filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam meliputi yang pertama itu ada tujuan pendidikan, yaitu membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta didik. Yang kedua itu mengembangkan fitrah manusia sesuai potensi. Yang ketiga ada pendidikan, berperan sebagai fasilitator pengembangan spiritual, moral, dan intelektual. Yang selanjutnya ada kurikulum, mengintegrasikan ilmu pengetahuan, nilai Islam, dan keterampilan praktis. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran, menggunakan pendekatan aktif dan sesuai dengan nilai Islam. Lingkungan pendidikan menciptakan suasana belajar yang mendukung karakter Islami. Elemen penting pengembangan kurikulum itu ada integrasi nilai Islam. Materi ajar mencerminkan Al-Quran, Sunnah, seperti itu, dan pendekatan holistik, mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Setelah itu ada keterlibatan orang tua, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Selanjutnya ada evaluasi berkelanjutan, nilai efektivitas kurikulum secara berkala. Adaptasi sosial selanjutnya ya, menyesuaikan kurikulum dengan perubahan zaman. Kerangka ini memastikan pendidikan Islam tidak hanya akademis, tapi juga pembentukan karakter dan moral peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya soal yang keempat, penerapan prinsip filsafat pendidikan Islam dalam modernisasi integrasi teknologi. Selanjutnya itu ada memanfaatkan e-learning dan aplikasi digital untuk pembelajaran interaktif yang sesuai dengan penilaian Islam. Selanjutnya ada pendidikan karakter, menekankan akhlak mulia melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembiasan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada adaptasi sosial, merancang kurikulum fleksibilitas yang relevan dengan perubahan sosial dan mengerjakan penggunaan media secara bijak. Pelatihan pendidikan, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan teknologi, metode pembelajaran, dan modern. Selanjutnya ada evaluasi berkelanjutan, mengevaluasi kurikulum dan metode pembelajaran secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Prinsip ini membuat lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan modernisasi sambil tetapi berpegang pada nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada urgensi dan fungsi filsafat ini ya, nomor 5. Pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa sangat penting, terutama dalam konteks modernisasi.
dan tentang yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Berikut adalah penjelasan secara singkatnya mengenai hal tersebut. Urgensi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter. Filsafat pendidikan Islam berperan dalam membentuk karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini pentingnya untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Panduan dalam pendidikan Islam, filsafat ini memberikan arahan dan pedoman bagi pendidik dalam merumuskan tujuan pendidikan, metode pengajaran, serta kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada respon terhadap tantangan modern. Dalam menghadapi tantangan zaman, filsafat pendidikan Islam membantu lembaga pendidikan untuk beradaptasi dan mengembangkan pendekatan yang relevan sehingga pendidikan tetap beraktivitas dan kontekstual. Lalu ada fungsi filsafat pendidikan Islam dan alternatif pemecahan masalahnya. Filsafat pendidikan Islam menyediakan alternatif pemecahan sebagai masalah yang dihadapi oleh sistem pendidikan, seperti kurikulum yang tidak relevan atau metode pengajaran yang kurang efektif. Selanjutnya ada pengembangan teori pendidikan. Filsafat ini berkontribusi pada pengembangan teori-teori pendidikan yang bercirikan nilai-nilai Islam sehingga dapat memperkaya ilmu pendidikan Islam secara keseluruhan. Masyarakat yang lebih baik. Dengan membentuk karakter siswa yang lebih baik, filsafat pendidikan Islam berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Individu yang berakhlak mulia akan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan produktif. Selanjutnya, jawaban nomor 6. Pendekatan beradaptasi penjelasan mengenai efektivitas ya. Yang pertama, pendekatan normatif. Pendekatan ini berfokus pada prinsip-prinsip teknologis yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya adalah untuk merumuskan gagasan pendidikan Islam berdasarkan nilai-nilai wahyu. Efektivitasnya, pendekatan ini berefektivitas karena memberikan dasar moral dan etika yang kuat dalam pendidikan, memastikan bahwa proses pembelajaran mengajar selaras dengan ajaran Islam. Yang kedua ada pendekatan historis. Pendekatan ini menganalisis perkembangan pemikiran pendidikan Islam dari masa ke masa, serta konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pendidikan. Efektivitasnya, dengan memahami sejarah, pendidikan dapat mengambil pelajaran dari masa lalu mengatasi tantangan pendidikan saat ini, sehingga lebih relevan dan adaptif. Yang ketiga ada pendekatan kontekstual. Pendekatan ini menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Efektivitasnya, pendekatan kontekstual memungkinkan pendidikan menjadi lebih relevan dan adaptif, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang keempat ada pendekatan filsafat kritis, menggunakan analisis kritis terhadap berbagai isu pendidikan untuk menemukan solusi yang lebih baik. Efektivitasnya, pendekatan ini mendorong siswa untuk beradaptasi, berpikir kritis, dan analitis persiapan mereka untuk menghadapi tantangan kompleks di dunia nyata. Selanjutnya kelima ada pendekatan hermeneutika, berfokus pada penafsiran teks-teks pendidikan Islam untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam. Efektivitasnya untuk membantu siswa dan pendidikan memahami konteks dan makna yang lebih luas dari ajaran Islam sehingga memungkinkan kedalaman pembelajaran. Selanjutnya jawaban nomor 7, rencana program pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk individu yang seimbang secara spiritual, intelektual, dan sosial sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya kurikulum terintegrasi, penggabungan aspek spiritual, qalbiyah, dan intelektual akliyah dengan nilai-nilai Islam dalam semua mata pelajaran. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan aktif, partisipatif, dan berbasis proyek untuk mengembangkan pemikiran kritis. Pengembangan karakter menanamkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan tanggung jawab, melibatkan orang tua dan masyarakat. Evaluasi holistik menilai aspek akademis, karakter, dan keterampilan sosial siswa secara berkelanjutan. Selanjutnya jawaban nomor 8. Peran filsafat pendidikan Islam dalam demokrasi pendidikan, inklusi, dan kesetaraan, menjamin akses pendidikan sebagai semua individu tanpa diskriminasi.
Partisipasi aktif mendorong musyawarah dalam mengambil keputusan di sekolah. Pengembangan karakter membentuk siswa dengan nilai-nilai moral seperti toleransi dan tanggung jawab sosial. Contoh implementasinya, program beasiswa untuk anak-anak marginal atau masyarakat pandangan disabilitas. Sistem musyawarah melibatkan siswa, orang tua, dan guru dalam keputusan sekolah. Kegiatan sosial seperti bakti masyarakat untuk menanamkan kepedulian sosial. Kesimpulannya, filsafat pendidikan Islam mendukung sistem pendidikan yang inklusif dan adil, berkontribusi pada pembelajaran masyarakat yang demokratis dan harmonis. Sekian jawaban dari UTS MK Filsafat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.